Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul menerima kebijaksanaan Allah. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Ayat ini hendak mengundang kita semua untuk mengubah pola berpikir kita terhadap sesuatu yang merugikan, yang menyakitkan atau melukai. Tidak jarang pikiran kita dapat berubah dengan didukung oleh impuls atau rangsang tertentu. Ketika kita mengalami perlakuan tidak adil, disakiti orang lain, dibenci atau dimusuhi orang lain, saudaraku, terkadang kita mulai dapat berpikir kembali dan merenungi diri kita. Ketika keadaan baik-baik saja, cenderung kita merasa nyaman dan tidak merasa perlu berubah. Oleh karenanya, tidak heran apabila Tuhan mengatakan teguran dan ajaran merupakan bagian dari kasih-Nya. Ya, seperti di Wahyu 3:19 itu. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, teguran Tuhan bisa melalui keadaan di mana kita dilukai orang, disakiti orang, dirugikan, dipermalukan, dibuli. Ya. Dalam teks aslinya kata kuhajar berarti memukul berulang-ulang. Tuhan memukul berulang-ulang orang yang dikasihinya sebagai anak. Pukulan ini tidak menandakan bahwa Tuhan jahat ya. Pukulan ini tidak menandakan bahwa Tuhan senang melihat kita menderita, bukan. Namun dibutuhkan rangsang atau impuls untuk memicu perubahan dalam diri kita. Ya, untuk itulah Tuhan mendatangkan pukulan yang dapat menyadarkan kita. Sesungguhnya ini adalah sebuah berkat yang tidak perlu kita takutkan atau curigai. Sebaliknya kita harus mensyukuri dan menerima segala hal yang terjadi sebagai hal yang ada dalam kebijaksanaan Allah. Dalam pertimbangan dan kebijaksanaan Allah yang sempurna, Allah memberikan kita berbagai vitamin rohani yang menyehatkan. Jadi, perlakuan tidak adil, kita dilukai, kita disakiti itu seperti vitamin, saudara. Itu nutrisi bagi jiwa kita untuk membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Dengan demikian, jika seseorang marah terhadap suatu keadaan di mana ia dilukai, disakiti atau dirugikan, sejatinya itu merupakan sikap tidak menerima kebijaksanaan Allah. Tuhan memukul kita dengan berbagai keadaan yang menyakitkan melalui orang lain, itu teguran, peringatan yang dibungkus dalam kebijaksanaan Allah. Allah menunjukkan kebijaksanaannya yang di dalamnya memuat berkat kekal untuk pembentukan dan proses perubahan kita dengan diizinkannya keadaan di mana kita disakiti, dirugikan, dilukai orang. Seperti yang telah sering saya kemukakan, saudaraku, doa Bapa kami itu bukan hanya formula kalimat doa, melainkan formula kehidupan. Formula kehidupan dari anak-anak Allah yang hendak dikembalikan kepada rancangan semula. Di antaranya ada kalimat, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal ini menunjukkan formula kehidupan yang benar dibangun dari perjumpaan dengan peristiwa yang tidak nyaman, yaitu harus ada orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak perlu berjumpa dengan orang yang menyakiti kita, tentu Tuhan tidak perlu menyatakan kalimat tersebut. Dengan eksisnya kalimat itu, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, menunjukkan bahwa dalam formula kehidupan orang percaya, ada unsur pahit, unsur tidak nyaman akan dipertemukan dengan kita, saudara. Jadi bersiap-siap, saudaraku, menghadapi keadaan-keadaan seperti itu, karena itu sudah merupakan bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Untuk bisa menerima kebijaksanaan Allah, kita harus memiliki satu prinsip, yaitu setiap orang yang mau sempurna seperti Yesus harus berada pada keadaan yang sama dengan Yesus.
Nah, maka lebih baik bagi kita menjadi seorang korban daripada pelaku. Ketimbang melakukan perbuatan jahat kepada orang lain, lebih baik kita untuk dilukai. Sebab dengan dilukai tersebut, kita mengambil bagian yang sama dengan penderitaan Tuhan Yesus. Kalau jadi pelaku, berarti kita menjadi sama dengan manusia yang jahat atau anak setan. Jika seorang petinju mau menjadi juara dunia, maka pasti ia mencari sparring partner yang sesuai dengan kelasnya. Oleh karenanya, saudara, jika orang ingin menjadi seperti Yesus, tentu ia akan mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tantangan-tantangan yang juga dialami. Tantangan-tantangan yang juga dihadapi oleh Yesus. Nah, mungkin saudara mulai berkata, wah, kalau begitu berat dong. Iya, berat. Tapi jangan lupa, itu memuat atau mengandung berkat kekal yang tidak ternilai, yang saudara tidak akan pernah menyesalinya. Karena penderitaan tersebut ketika kita dilukai, disakiti, diperlakukan tidak adil, dirugikan, itu mendatangkan penyempurnaan, pendewasaan, sehingga kita bisa memiliki karakter Kristus, dan itu harta abadi kita. Makin seseorang didewasakan Tuhan, tikaman terhadap dirinya bisa makin dalam, makin sakit. Bukan hanya tindakan yang tidak menyenangkan, tapi juga keadaan-keadaan di mana kita bisa dibawa kepada kerugian yang menyangkut nama baik atau harga diri kita. Orang yang melukai kita itu bisa saja orang jauh, tapi juga orang dekat. Bisa loh pasangan hidup sendiri, pasangan hidup. Bisa orang tua, bisa anak kandung, bisa orang yang kita anggap menjadi teladan dan kita hormati, yang ternyata malah melukai kita. Kalau seseorang mau sempurna seperti Yesus, ia harus mendapat perlakuan seperti yang Yesus alami. Ingat ini, setiap kali kita mendapat perlakuan yang menyakitkan, merugikan, melukai, atau paling tidak keadaan di mana kita merasa tidak nyaman, tidak senang, kita harus selalu ingat, kita harus sadar memang Tuhan yang mengizinkan hal itu terwujud atau terjadi untuk mewujudkan doa Bapa kami dalam hidup kita, ya. Untuk mewujudkan doa Bapa kami, ya harus mengalami pergumulan sesuai dengan yang termuat dalam doa Bapa kami itu. Mari kita menerima semua hal yang menyakitkan itu sebagai suatu berkat, karena itu mengandung kebijaksanaan Allah, atau karena itu memang kebijaksanaan Allah yang maha sempurna. Kita harus mensyukuri dan menerima segala hal yang terjadi sebagai hal yang ada dalam kebijaksanaan Allah yang sempurna. Demikianlah kebenaran kita hari ini, saudara. Kebenaran yang kita telah dengar kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.